Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wa imamil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Ibu Rohanah selaku dosen mata kuliah ilmu dakwah dan para hadirin yang dirahmati Allah. Baik, pertama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita ketetapan iman, Islam, ihsan serta sehat walafiat sehingga dapat berkumpul pada kesempatan kali ini, dapat bertemu pada kesempatan kali ini. Baik, yang kedua kalinya tak lupa salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan bacaan salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad yang telah menuntun kita dari zaman jahiliyah sampai zaman Islamiyah sekarang. Baik, di sini saya akan menyampaikan sedikit tentang yang saya pahami tentang keikhlasan dalam beribadah, ikhlas dalam beribadah. Yang dimaksudkan ikhlas adalah kelapangan hati untuk melakukan sesuatu. Nah, konteks ikhlas dalam beribadah sendiri adalah bagaimana kita melapangkan hati tanpa adanya paksaan untuk melakukan ibadah, tanpa mengharapkan apapun. Untuk urusan pahala, mungkin itu sedikit kita harapkan, tapi intinya bukan pahala. Pahala adalah bonus dari Tuhan, dari Allah untuk kita karena melakukan ibadah. Sedangkan fokus kita ikhlas dalam beribadah adalah kita beribadah tanpa mengharap apapun. Konsep ini seperti kita melakukan sesuatu perkara dengan kelapangan hati. Nah, diterangkan dalam surah Az-Zumar ayat 2, yakni Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Yang artinya, sesungguhnya Allah menurunkan kepadamu Al-Quran dengan kebenaran, maka sembahlah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Menurut tafsir dari Kemenak menjelaskan bahwa Quran diturunkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan membawa kebenaran dan keadilan, yakni membawa perintah pada seluruh manusia agar mereka beribadah hanya kepada Allah, bukan kepada selain Allah. Konsep ikhlas dalam beribadah ini sendiri adalah satu keharusan yang harus dijalankan bagi semua pemeluk agama Islam. Nah, konsep ikhlas, kita akan melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh tanpa adanya paksaan, tanpa mengharapkan imbalan, tanpa pamrih. Nah, ikhlas dalam beribadah ini sendiri dapat dilatih dengan salah satunya adalah kita mencoba melakukan ibadah dengan tepat waktu. Semisal kita merutinkan sholat 5 waktu di masjid. Mungkin awalnya kita akan merasa keberatan, tapi setelah kita merutinkan itu, kita akan merasakan satu rasa ikhlas. Nah, ketika kita meninggalkan sholat 5 waktu di masjid, meskipun kita sholat sendiri di rumah, itu kita akan merasa ada sesuatu yang kurang dari diri kita. Nah, itu adalah salah satu konsep ikhlas dalam beribadah, yakni kita merasa nyaman untuk selalu beribadah kepada Allah di masjid yang memang dijamin pahalanya lebih besar. Nah, dalam satu sisi lain, ikhlas beribadah ini membantu kita dalam melatih konsentrasi dan kesabaran. Diterangkan wasta'inu bis-shabri was-shalah. Nah, kita diajarkan sabar dengan sholat, yang notabene sholat adalah satu bentuk ibadah yang harus dilaksanakan dengan ikhlas. Mungkin dalam praktiknya ikhlas dalam beribadah itu sulit memang, tapi kita sendiri harus melatihnya
agar kita merasa terbiasa dan merasakan nikmatnya beribadah. Mungkin dulu waktu kecil kita dipaksa untuk beribadah, dipaksa beribadah oleh orang tua, dipaksa beribadah oleh ustadz-ustadz di madrasah dan sebagainya. Tapi dalam pemaksaan tersebut, akhirnya kita merasa bahwa ibadah itu memang diperlukan oleh kita. Bukan Allah yang memerlukan ibadah. Allah itu tidak memerlukan ibadah kamu, tapi kesadaran kamu sendiri, kesadaran kita sendiri untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dari itu, ikhlas dalam beribadah adalah satu hal yang cukup vital dalam perjalanan seorang hamba menuju Tuhannya. Ikhlas dalam beribadah bukan hanya tentang sholat atau tentang apapun. Semisal kita melaksanakan sedekah lah, misal kita melaksanakan sedekah, kadang ada sedikit dari hati yang merasa, wah saya bersedekah, pasti pahala saya besar. Wah saya bersedekah, pasti saya terlihat dermawan. Wah saya sedekah, pasti ini, itu, dan lainnya. Nah, konsep seperti itu harus dihilangkan. Karena itu sedikit bertentangan, bukan sedikit, malah itu sangat bertentangan dengan kaidah ikhlas dalam beribadah. Nah, maka dari itu, ikhlas dalam beribadah adalah sesuatu hal yang cukup sulit. Namun, satu sisi, itu bisa diusahakan. Nah, diusahakannya itu dengan cara, pertama mungkin tadi yang disampaikan, sedikit paksaan dari pihak kedua lah. Nah, setelah itu kita menyadari bahwa nikmat Tuhan itu begitu besarnya, sehingga kita harus bersyukur. Nah, syukur itu bisa dilakukan dengan keikhlasan dalam beribadah. Nah, satu ayat menerangkan Ibrahim ayat 7, surah Ibrahim ayat 7, yakni wa idz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum al-ayah. Nah, di situ diterangkan la in syakartum, lamun kue do syukur, kue kabeh do syukur, kita semua bersyukur, la azidannakum, maka Allah akan menambahkan kenikmatannya kepada kita. Nah, cara kita untuk membalas budi atau membalas budi dengan atas nikmat-nikmat tadi, ya kita harus bersyukur dengan nikmat yang diberikan. Masa kita sebagai umat muslim yang dijamin rahim, rahman, rahim, diwelas asih dunia dan akhirat oleh Allah, malah kita mengkufuri nikmatnya dengan tidak bersyukur dan tidak beribadah. Nah, konsep ikhlas beribadah dalam ayat ini yang saya maksudkan adalah kita ikhlas beribadah sebagai bentuk pengabdian kita kepada Tuhan atas segala nikmat yang diberikan. Intinya kita berterima kasih kepada Tuhan atas nikmat yang telah diberikan, nikmat apapun, nikmat yang terlihat kecil dan nikmat yang sangat besar. Satu contoh nikmat yang terlihat kecil adalah kesehatan. Meskipun kesehatan itu terlihat tidak ada apa-apanya, tapi kesehatan itu bagi saya adalah nikmat yang sangat besar, cukup besar. Ketika kita tidak sehat, maka semua pekerjaan kita akan terganggu dan semua yang kita lakukan terasa tidak nyaman. Ketika kita sudah merasa tidak nyaman, maka kita akan sadar tentang betapa nikmatnya kesehatan itu. Nah, untuk wujud dari bentuk bersyukur itu tadi, kita beribadah dengan ikhlas, beribadah karena Allah, ridho Allah. Lalu ketika ada pertanyaan, kenapa kita harus ikhlas dalam beribadah? Sebenarnya itu adalah pertanyaan yang sangat tidak patut untuk ditanyakan. Mengapa kita harus ikhlas dalam beribadah? Padahal ikhlas dalam beribadah itu adalah wujud rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin bagi sebagian orang, bagi saya sendiri terutama, ikhlas dalam beribadah itu satu hal yang cukup sulit. Namun saya mencoba melatih bagaimana agar saya bisa menjadi ikhlas. Bagi teman-teman sekalian,
jika ingin melatih ikhlas dalam beribadah dengan ikhlas, yang bisa dicoba adalah konsisten melakukan satu ibadah secara terus-menerus. Semisal bagi teman-teman yang terutama bagi kaum Adam, kaum laki-laki, bisa dipraktikkan dengan melakukan sholat secara berjamaah di masjid secara konsisten, istiqomah. Nah, dari konsistensi teman-teman, nanti teman-teman akan merasakan betapa nikmatnya teman-teman sholat berjamaah di masjid. Ketika teman-teman mendapatkan satu halangan atau uzur, teman-teman tidak dapat sholat di masjid tadi, maka teman-teman akan merasakan sedikit kekecewaan. Kenapa kok saya enggak sholat jamaah di masjid ya? Kegelisahan. Nah, kegelisahan tersebut adalah bentuk rasa cinta kita kepada Allah lewat ibadah sholat. Kita sangat merasakan kenikmatan sholat bersama itu yang begitu nikmat, sehingga kita akan merasa sedikit gelisah ketika kita meninggalkan sholat berjamaah tersebut. Baik, itu tadi sedikit tentang ulasan mengenai ikhlas dalam beribadah. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, karena saya masih fakir ilmu dan perlu mengulik beberapa ilmu kembali mengenai materi ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Untuk teman-teman, tetap semangat dalam menjalankan ibadah. Jangan sampai meninggalkan ibadah-ibadah wajib, terutama sholat, karena sholat adalah pintu segala ibadah. Yang bisa pertama kali yaitu sholat. Maka dari itu, jangan tinggalkan sholat, ikhlas dalam beribadah. Dan yang terakhir, saya mohon maaf kalau penyampaian saya kurang mengena kepada teman-teman semua, karena semua kebenaran hanya milik Allah dan kesalahan saya itu milik saya sendiri. Mangan kupat dudai santen, menawi lepat nyuwun ngapunten. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.